Baru saja bangsa Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Para penjajah di medan perang kini telah meninggalkan tanah air Indonesia tercinta ini. Tetapi justru kini bangsa Indonesia dijajah tanpa kekuatan militer. Bukan hanya oleh para pebisnis asing, tapi juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang asli Indonesia. Kemerdekaan seakan-akan hanya slogan kosong. Kesejahteraan belum merata. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah hanya dimonopoli oleh sekelompok orang yang tidak berperi kemanusiaan atau sudah mati hati dan nurani kemanusiaannya. Di hari Jumat yang mulia, di tempat yang mulia, dan dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita menghayati tema khutbah mencintai NKRI, mengetuk nurani elit politisi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sungguh menyedihkan nasib NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia Dasawarsa ini dipenuhi oleh para elit politisi yang hatinya mati, hilang nurani kemanusiaannya, dominan mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Ya, berawal dari hati para elit politisi yang mati, bangsa Indonesia terus terpuruk. Bersumber dari penerapan politik Machiavellianisme atau politik menghalalkan segala cara. Berbagai elemen bangsa Indonesia carut marut dan semua warga negara terkena imbasnya. Kalimat demokrasi sering dijadikan topeng penutup kejahatan. Dalam prakteknya adalah kesewenang-wenangan dalam hidup berbangsa dan bernegara demi mempertahankan kekuasaan golongan, sedangkan kesejahteraan warga negara terpinggirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sebuah musibah besar yang menjangkit bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya dalam kesempatan mulia, di tempat yang mulia dan di hari mulia ini, kami mengetuk nurani para elit politisi. Ingat, kita semua punya anak cucu keturunan yang akan hidup di masa mendatang, di mana mungkin masa mendatang saat itu jasad kita sudah dikebumikan. Kita pun harus selalu menyadari bahwa selama 24 jam tanpa henti di sebelah kanan dan kiri kita ada dua malaikat Raqib dan Atid, memantau semua gerak-gerik dan tindakan kita. Sedikit pun tidak ada amal perbuatan manusia yang tidak dicatat olehnya. Kelak di akhirat pun akan ada pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak bisa dinegosiasi dengan cara apapun juga. Dan hanya ada dua pilihan vonis. Masuk surga alhamdulillah, atau masuk neraka na'udzubillah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita patut mengetuk nurani kita masing-masing. Introspeksi diri. Haruskah di masa mendatang kita rela setelah jasad kita dikuburkan, kita mewariskan negeri tanah Indonesia tercinta ini kepada generasi bangsa anak cucu kita dengan kondisi negara yang carut marut dan terpuruk? Tentu tidak rela. Sudah semestinya pelestarian alam, kebersihan air, cuaca yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Keadilan sosial dalam berbangsa dan bernegara harus ditegakkan
agar di masa mendatang generasi penerus kita tidak hidup dalam kesengsaraan dan hidup dalam bangsa dan negara yang bermartabat. Kita jangan berkecil hati, harus optimis dan harus menjadi bangsa yang percaya diri. Bukankah sudah jelas Indonesia sejak dahulu kala, zaman kerajaan sebelum menjadi negara republik, saat dipimpin oleh para raja-raja terdahulu, Indonesia terkenal sebagai negara yang makmur, subur, hasil bumi melimpah ruah, sehingga kala itu membuat orang-orang yang hatinya mati, yaitu kalangan para penjajah dari negara Belanda dan Jepang, merebut menjajah Indonesia untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, dan dengan kekuatan militer mereka sewenang-wenang menindas dan menganiaya warga negara Indonesia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga penjajahan yang pernah terjadi di muka bumi Indonesia tidak akan terulang lagi di seluruh muka bumi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, waktu akan berganti, masa akan berubah, kekuatan politik akan sirna, pejabat tinggi akan pensiun, dan belum tentu di masa depan anak cucunya hidup makmur atau punya jabatan politik strategis. Data Al-Quran pun membuktikan kehebatan Raja Ramses II yang dikenal dengan sebutan Raja Fir'aun, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ia tumbang dan kini jasadnya menjadi tontonan di museum negara Mesir. Bukankah Korun sebagai orang terkaya di muka bumi saat itu, dengan kekayaannya ia hancur dan ditelan bumi dalam sedetik? Bukankah sejarah-sejarah politik modern memberi contoh kepada kita betapa banyak para diktator sekelas Hitler yang hancur dan binasa di tengah-tengah kekuasaannya? Kita pun membaca kekaisaran Roma yang kuat dan tak tertandingi pada masanya, atau kekaisaran Cina dengan tembok raksasanya pun juga berakhir dan kini hanya menjadi pelengkap sejarah. Realitas di lapangan pun membuktikan sudah ratusan para pejabat Republik Indonesia ini yang berusaha puluhan tahun untuk bisa meraih jabatan tinggi, tetapi ketika jabatan sudah diraih, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sedetik menjatuhkannya dengan cara diringkus oleh KPK atau terkena kasus amoral, perselingkuhan atau kasus narkoba. Sungguh memilukan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sehebat apapun kekuatan politik, sehebat apapun koalisi politik, setinggi apapun jabatan yang telah diraih, tidak ada yang abadi. Apalagi jika punya jabatan atau kekuasaan itu dibarengi dengan kesewenang-wenangan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran orang-orang yang mempunyai wawasan ataupun pikiran yang sempurna. Quran surat Al-Hasr ayat 2. Para ulama tafsir Al-Quran berpendapat, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk mengambil pelajaran, memetik kebaikan dari berbagai peristiwa yang sudah terjadi pada umat-umat ataupun kejayaan-kejayaan dinasti terdahulu, sebagai landasan kita untuk bisa menjadi hidup sebagai umat akhir zaman ini agar lebih baik dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
Berkeinginan punya jabatan adalah hal tidak dilarang oleh agama, apalagi jika ingin menjadi pejabat itu bertujuan untuk beribadah, membangun bangsa dan negara, dan demi kesejahteraan bersama. Hal itu sangat berpahala. Yang dilarang oleh agama adalah cinta jabatan atau berlebihan membabi buta ingin mendapatkan sebuah jabatan. Dalam bahasa para ulama tasawuf disebut hubbul jah, cinta jabatan. Imam Al-Mawardi dalam kitab ilmu politiknya yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menjabarkan 7 syarat pokok untuk menjadi pemimpin. Di sini khatib hanya akan menyampaikan syarat nomor 1 yang terpenting harus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah sikap adil berikut semua elemen-elemen keadilan di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara, apapun agamanya, apapun sukunya. Semua warga negara punya hak yang sama, sebagaimana ejawantah daripada Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal akan mampu bersikap adil itu yang harus menjadi introspeksi diri seorang sebelum berkeinginan menjadi pejabat, entah di daerah apalagi pusat. Jadi ingin menjadi pejabat dalam batas kewajaran tidaklah dilarang oleh agama. Tetapi jika berlebihan cinta jabatan, itulah yang akan membuat celaka di dunia, khususnya di akhirat kelak. Apalagi jika nyata-nyata dirinya tidak akan bisa bersikap adil, maka sudah semestinya tidak perlu mencalonkan diri sebagai calon pejabat. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menegaskan, kekuasaan itu adalah kesenangan di dunia, karena di dalam kekuasaan diraih kedudukan, harta, terlaksananya keputusan ataupun otoritas, dan menghasilkan segala kesenangan dan fasilitas yang kasat mata. Namun adalah jabatan sebuah penderitaan yang luar biasa kelak di akhirat, di saat diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali pun tegas mewanti-wanti tentang bahaya orang yang cinta jabatan. Sekali lagi, menjadi pejabat boleh, yang dilarang adalah cinta jabatan atau gila jabatan. Sehingga Imam Al-Ghazali menegaskan, sifat sangat ingin menjadi pemimpin dan memiliki jabatan itu termasuk penyakit hati. Sifat tersebut termasuk nafsu yang paling buruk dan tipuan terselubung, yang mana bukan hanya orang biasa yang dijangkit, tetapi orang ilmu yang berilmu luas, para ulama, para orang ahli ibadah pun sering diuji dengan cinta jabatan, sebagaimana dijabarkan dalam kitab Faidul Qadir yang dikutip oleh Imam Al-Manawi. Imam Sufyan Tsauri menegaskan, arti hubbul jah, cinta jabatan, bukan hanya jabatan politik. Seseorang yang berambisi punya jabatan dalam sebuah organisasi kemasyarakatan itu termasuk hubbul jah. Apalagi ingin menjadi pemimpin sebuah ormas dengan money politik, besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menggurita di tengah masyarakat modern untuk bisa menjadi pemimpin sebuah organisasi kemasyarakatan, bahkan hingga pengurus yayasan, terjadinya money politik yang jelas bertentangan dengan norma-norma agama. Itu juga menurut Imam Sufyan Tsauri termasuk besok di akhirat akan kena hisab hubbul jah atau cinta jabatan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
Baru saja bangsa Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Para penjajah di medan perang kini telah meninggalkan tanah air Indonesia tercinta ini. Tetapi justru kini bangsa Indonesia dijajah tanpa kekuatan militer. Bukan hanya oleh para pebisnis asing, tapi juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang asli Indonesia. Kemerdekaan seakan-akan hanya slogan kosong. Kesejahteraan belum merata. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah hanya dimonopoli oleh sekelompok orang yang tidak berperi kemanusiaan atau sudah mati hati dan nurani kemanusiaannya. Bahkan demi memenuhi angkara ambisinya, sebagian elit politisi bangsa ini sengaja sering mencitrakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang miskin dan terpuruk. Sungguh memilukan, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang subur makmur. Kemiskinan kian bertambah, kemewahan hanya dimiliki oleh sebagian golongan saja. Bahkan belum lama ini viral berita seorang ojek kurir kuliner online menghembuskan nafas terakhir karena kelaparan saat ia antri pesan makanan untuk orang yang membayar jasa tenaganya. Di saat yang bersamaan, banyak pejabat atau keluarga pejabat yang pamer kemewahan, sungguh memprihatinkan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia beriman wajib memerangi berbagai nafsu kita agar selamat dunia akhirat, tak terkecuali nafsu cinta jabatan. Dalam kehidupan sehari-hari sudah dipastikan manusia diperdaya oleh bisikan nafsunya, entah nafsu serakah menumpuk harta atau nafsu serakah ingin memegang jabatan setinggi-tingginya, entah nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Memang kiamat mungkin masih lama, tapi kita harus beriman bahwa kiamat pasti terjadi. Usia dunia ini termasuk negara Indonesia tidak ada yang tahu, entah tersisa 100 tahun, 2000 tahun, atau 1 miliar tahun. Yang pasti kiamat akan terjadi, atau bisa jadi hanya dalam beberapa hari lagi kiamat akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya sudah saatnya kita untuk bertafakkur, muhasabatun nafas, introspeksi diri. Semua jabatan, semua dinasti, semua kekuasaan akan berakhir. Oleh karenanya mari kita jangan terlena dengan nafsu kehidupan duniawi yang sementara ini. Campakkan sikap hewani, cangkapkan sifat hedonis atau berbagai nafsu kemewahan harta, campakkan cinta jabatan, campakkan segala hal-hal yang membuat kita jauh dari kebenaran agama dan norma sosial. Tetapi juga kita harus, yang terpenting adalah berkompetisi mencari bekal kehidupan akhirat yang akan kita hidup di sana abadi selama-lamanya. Demikianlah renungan kita bersama di hari Jumat yang mulia dan di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang bertujuan mulia. Semoga bisa menjadi bahan introspeksi diri kita untuk bisa lebih baik dalam berbangsa dan bernegara. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.